Ya alhamdulillah. Tangi dewek ta ora ada alarm. Jam 3.50 kowe melek dewek deh. Biasane nyok yang abonemen ke tangi kowe. Tadi baru kowe Yang antaranya tahajud kan untuk mempermudah persoalan. Di kampung kabeh ya. Solusi-solusi apa membuat solusi sing di luar jangkauan kita. Iya, itu tahajud itu luar biasa nih. Ya, akhirnya harus jelas atau apa istilahnya ada hadiah dari Allah akan diberi istana tahajud. Nah dunianya itu juga di dunia juga ini apa namanya dunianya urusan. Itu janjine Allah ya tadi. Cara ndonga gue casplong. Wong biasa tahajud, gue ngono ngomongane landhep. Usah ngomong-ngomongane landhep, Mas. Artinya ngomongnya gue dipercaya dari wong. Otomatis. Iya, maksudnya harus istiqomah tapi lah. Istiqomah tahajud. Gue gilane sama ngomong apa gue kenyataan itu. Cara ngomong wong sing memang hobine nambani kayak gue ya. Ya gampang cepet mari kayak gue lah. Sing hobine apa? Ya kan hobine ngomong karo wong argumen. Ya dilere. Menang. Iya. Terus wongnya gampang percaya kayak gitu. Orang dengan kita aurane. Iya, auranya itu. Itu jangan ngomongnya langsung. Oh, ya. Artinya dipercaya lah. Itu tahajud luar biasa. Memang sulit. Memang yang kayak terus tangi beliau saya masya Allah ampun. Tahajud kan tidak harus jam 12 malam. Yang penting sebelum subuh. Pantangan subuh. Jam 4 nanti. Kalau modeli subuh gue dah. Pantangan subuh 4:30. Iya, 4:30. Jam 4:04 pokoknya sebelum itu masih bisa tahajud. Ya mulai ya kan. Iya, yang mulai itu sudah harus jam 12 malam, jam 1. Nyatanya kadang jam 12 belum tidur. Iya, jam 12 suruh turu. Ya kadang-kadang kayak kita kan langsung kegiatan ngaji. Jam 12 lebih balik. Iya. Nah kan ya katakan mau jam subuh jam 4:30, jam 4, jam 4:04 boleh kita melakukan tahajud. Yang penting kan sudah tidur. Iya. Memang kan di antara syarat tahajud itu kan setelah tidur. Sekalipun jenengan bareng hari turu ya, keturun atau kecapean, terus bangun jam 9 malam belum isya kan, jenengan sholat disit, setelah itu sembahyang tahajud. Itu boleh ya? Boleh, karena sudah tidur sih, karena kan sudah tidur. Tapi cari kanjeng Nabi kayak gue tadi ya, tumbar maghrib turu. Betul lah. Orang ya? Apa Bar siapa isya, ya? Bar isya ngomong kayak. Oh ya. Kanjeng Nabi ndayu tangi gitu. Ya orang mestilah sing ngarane menungsa Kanjeng Nabi ya menungsa. Kadang-kadang artinya apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu berarti nanti boleh untuk diikuti oleh umatnya gitu loh. Karena Rasulullah kan menjadi uswatun hasanah, menjadi suri panutan. Iya, artinya gerak-geriknya Rasulullah apa yang dia lakukan berarti apa minallah, artinya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah apa namanya? Pernah terjadi ketika Rasulullah sholat menjadi imam sholat zuhur kalau nggak salah ya. Dua rakaat salam. Kelalen. Iya. Akhirnya sahabatnya takon, am kosorta am nasita ya Rasulullah, apakah jenengan kosor atau lupa? Jare Kanjeng Nabi loro-lorone ora. Menyat. Karena Kanjeng Nabi kelalen kan cacat. Atau Kanjeng Nabi ya, sifat mustahil ya apa iya. Nabi. Karena Kanjeng Nabi berdiri. Langsung takbir. Melanjutkan tambah 2 rakaat. Artinya bahwa itu untuk pelajaran bagi umat ketika orang kan yang namanya orang kan bisa ada lupanya.
kadang-kadang sembahyang 4 rakaat mungkin 2 rakaat salam. Iya. Nah, itu nanti boleh tambahin, nggak usah niat, langsung berdiri lagi. Melanjutkan. Iya, Mas. Iya. Assalamualaikum. Harus berusaha, Mas. Sama sholatnya mau 3 rakaat dong. Apa iya, langsung niat. Langsung. Iya, boleh. Tanpa memulai Iya. takbirnya. Iya langsung sedekah maning kan. Nah. Ya, langsung ya maca Fatihah biasa nambahin. Nggak usah niat usolli maning. Nambah sisa nih. Iya, itu diperbolehkan. Jaraknya artinya lamanya itu 2 rakaat dalam arti berhentinya lepas salam. Kalau wis suwi mentak Wis jam. wis jam bagaimana Mas? Begitu sampai sembahyang kayaknya mau 2 rakaat dong sih. Oh iya, ini nggak bisa. Udah diulang kan? Iya, udah diulang dari pertama. Itu jarak antara itu lamanya setelah dia salam itu ya sekitar 2 rakaat lah, katakan 2 rakaat 5 menit kali ya. 1 menit, 2 menit lah ya. 2 menitan. Ya 2 menit lah. Kan cukup lama itu kan. Iya. Salam. Terus ada remah kan. Seandainya udah ngomong-ngomong tetap boleh. Nah, Mas, ini sampai sembahyang apa ya kan ngomong. Nggak masalah. Tambah lagi 2 rakaat. Nah, tadi mumpung kelingan ngelanjut mau sholat. Itu kan lupa ya. Misalnya halo, Assalamualaikum. Apa yang mau? Ini bilang tadi. Mana panggilan 20 kan? Panggilan ada ninyo. Bentar-bentari. Aku harus ini turu sih kan subuh. Jam 6 kayak turu. harapan ngulang tauhid maning kita jemputan. Dalam ngaji ulang tadi. Ini di telepon lah. Angel. Tat sinten tat namine? Dek ki rotine ki Dek. Roti. Oh, nih gue Sarapan. Itu orang dan roti Mas. Apa ya? Duriannya HP. Adine ndi adine tat sing Masih cilik tidur. nih? Turunnya bengi jam 12, jam 1. Oh, sih kayak master solasi. Misalnya Wis sarapan urung? Ulung. Wis penak tat saiki wis dipageri wis anu. ayo kayak soalnya lagi rawan malih. Ngene rawan. Ya orang sih maksudnya kadang gini kan anak jadi terus sebelah ya harus sih gini sih kayak aman. Tapi harus dipager ta penak. Kerungu ana sing buka. Nah, bab sholatan. Iya. Sholat kan kita nggak boleh gerakan lebih dari 3 kali ya kan. Betul. Iya. Misalnya dewek imam karo makmum kan kudu berdekatan ya kan. Berdekatan. Ya kan? Kalau 2 orang. Iya. Iya. Terus misalnya ada sing nepuk kan primen anu deh. Oh, kalian Kok kan otomatis dewek kan rubah kan? Mundur. Iya betul. Ya, gue tunggu lebih dari 3 langkah. Kan Fatal mundur. primen gue tadi. Mundurnya kan ada aturan. Prosedure ya. Iya kayak gini kan. Soalnya nyung nembe kaya ngono ini kelalen. Ki nyung wingi batal ora ya? Saya ditepuk nih. Iya, heeh. Nah, saya di belakang ada yang sholat. Nanti gerakannya gini.
Ini dihitung 1, Ya. 2, udah. Jangan mundur lagi, ntar mundurnya Berdiri ya Pak. mundurnya 2 rakaat kemudian atau anu lah. Artinya mundurnya nanti dilat-lat loh. Ini kan dihitung 2 udah. Iya. Ya. Dan nanti kalau sudah sujud beri lagi, mundur lagi, udah berarti dihitung nggak dirutut sama yang pertama. Yang dihitung gerak itu kan yang langsung jadi 1 loh. Makanya kan kalau mundurnya ini kelapakannya itu harus nempel sama bumi kayak gini. Diseret. Ya, tarik. Nah, tapi kalau Diangkat. Kalau diangkat itu menjadinya 4 kayak gini loh. 1, 2, 3, 4. Jadinya 4 gerakan. Batal itu kalau yang angkatnya seperti itu batal. Ini 1, 2, berarti 2 gerakan. Kan? 3, 4. Itu 4 gerakan. Gugur ya tadi. Iya batal. Yang ini kayak gue kelalen tuh. Harus keangkat kayak apa tadi? Kalau angkatnya ini itu 1, 2. Iya. Karena apa? Karena dari depan ke sini itu nempel. Nyambung. Tapi kalau diangkat berarti kan 1, 2 diangkat. 2 gerakan. 2 gerakan jadinya lah. Tadi 1 kaki 2 gerakan kalau diangkat. Berarti terus engko posisinya kayak gini ya Dad ya? Berarti kan bisa anak sing nepok berarti kan. Iya. Formasinya gini ya Dad ya? Iya, formasinya. Iya. Nah, nanti kalau masih belum lurus sama yang di belakang nanti ditunggu lagi. Ditunggu. Artinya biar artinya supaya nggak nyambung sama gerakan yang pertama. Iya. Nah, gue nyuwi kayak kayak suwi kita angkat loro. Angkat siji. Lagi kudune kayak ngene deh masih. Iya, dilarak lah. Set, 1. Tapi misalnya terus engkau membenarkan posisinya ketika sujud atau berdiri kan bisa. Orang terhitungnya tadi. Enggak terhitung. Ben gong lurus. Iya betul. Ya seneng aku biasanya seringnya. Nanti ketika sujud atau pas lagi arep menyang kan sikile bisa mundur loh. Lagi sujud itu biasanya sikile mungguri. Iya. Bisa. Itu bisa. Tapi posisi misalnya kan ki ngerti rampung kur lorotok makmume. Iya. Nek kayak ini orang apa ya tadi orang nggak harus nengguri nih pas posisi ketika sholat imam ini makmum. Kalau memang kan sunnahnya kalau 2 orang itu di kanan 1 jengkal ya. Ya 1 jengkal. Nah ketika nambah 1 berarti nanti kan di belakang terus. Tapi nggak harus lurus nang buri ini kan? Iya tidak harus. Di kanannya kan berarti. Iya. Ya kadang problem gue. Ikutan kayak ini batalan ini. Maghrib ini tan. Dikelalen jadi tepuk maning. Neneknya mau mundur. Anak bocah kayak anak bocah bagi belajar sholat ya. Ditepuk malah kayak nengok. Batal tadi gitu. Ya batal. Sinang buri lalu kebujur. Malah enggak. Apa? Orang dengan gitu. Boyong lengok muri. Karo maning nyong kowe nang kanan nang Jogja. Ya husnuzon ya Tet ya. Tapi imamnya gawane gerak-gerak bae Tet. Nyong ndeleng kan ya otomatis wong nang burine sih. Iya. Geraknya kok husnuz ping 3 anak. Maksudnya gerakan yang seharusnya tidak perlu di wisnu sing 3 kayak kowe Tet. Primen ya pan tapi ning Jogja kan. Terus karo gerak-geraknya ini loh, maksudnya ora posisinya sempurna. Anteng ya. Ora anteng. Itu kadang-kadang jinjit kayak gue. Banyak orang yang tidak memperhatikan itu. Jadi kadang-kadang sekedar sholat saja tapi tidak memperhatikan syarat rukunnya sholat. Itu yang menjadi persoalan. Dengan kebanyakan sholat sekarang orang itu kayak yang tidak diilmuni gitu. Hanya rutinitas. Betul. Tidak didalami. Ini saya sholatnya bagaimana? Asal sementing sholat. Asal sementing tahu bilangan rakaat saja, nggak tahu dalamnya. Itu yang menjadi persoalannya. Nah gue tane nanggar kayak ngono hukumnya primen kayak misalnya orang srek kayak karo imamnya.
Ya. Boleh, kita boleh Mengulang sendiri apa iya primen? boleh mufarokoh, artinya boleh pisah sendiri. Oh bisa. Kalau nggak mantep. Di saat itu juga Pak Iya lah, ketika sembahyang wis makmum kan, duh, ini kayak gini, mau mufarokoh. niat mufarokoh, artinya niat saya pisah. Tuh, berarti wis jenengan seorang hubungan karo gue lah. Jadi jenengan gerak-gerak ya nggak usah ikut kan. SOP ini primen gue caranya. Nyong kelana gue bab mufarokoh. Ya kan ketika imam, Hmm. baik rakaat pertama atau kedua pokoknya kan. Ketika sholat, si makmum lihat imam kayak sudah nggak sering, mungkin dalam bacaannya atau gerakannya atau apa. Gimana ini? Kayak suara mantep. Saya artinya langsung saya niat mufarokoh pisah dari imam. Dalam hati saja. Iya dalam hati saja. Udah berarti. Selanjutnya terus Ya sama berarti bayang dek wis. sampai selesai. Iya. Katakan Muhammad 2 rakaat. Ya nggak nambah 2 rakaat lagi Muhammad rakaat. Meskipun ya dalam barisan itu ya. Iya. Tapi mesti wong sing orang ya nakon ya sih jendela kayak. Tapi nggak sih pahamnya nen mufarokoh kayak gitu ya. Boleh gerakannya bareng sama imam, tapi sama orang niat melu gue. Oh, ya paham. Supaya orang lihat kan sama nggak di uruku sama Iya, seluruh iya. dewek kan ke bocah. Primen. Soft awal, Kapan ya kalau dewek. barisan awal. Berarti setelahnya ya mengikuti ya, maksudnya ya melanjutkan sisanya tetap. Iya, lanjutkan sisanya. Gerakannya yang ngikutin saja. Iya. Ikuti imam. Iya, tapi enggak niat ikut. Iya. Cuman karena enggak apa orang yang menjaga fitnah. Iya menjaga fitnah. Ya sih sembayang satu soft masa saya jadi dewek. Apa mending pas akhir Kecuali paling di belakang bisa main di situ atau nyeri bisa. Enggar nengguri kan orang mesti Iya. anu kan ya, wah kayak itu orang kayak hitung lah ya. Iya, artinya enggak ada yang lihat. Tapi enggar ngarep kan problem ya jadi. Si jendela iki kuriwe. Nah. Iya kayak gue loh tadi. Ya nang Jogja lah nyong sembayang kan muter-muter terus ya. Nyong dalam imam itu kayak wingi ngaji nang pemalang orang kayak gini. Gerakannya kayak nemen kayak gue loh. Orang junjut-junjut kayak gini imam kono. Primen jare nang jero ati kan mau nang ngarep kan otomatis tidak langsung kan. Ngurku kan Iya. 1, 2, 3. Kalau ini Arab gatel, kowe carane ukurane ben ora batal lagi Mas. Ngomong kan gatel ora batal. Kamu kan ini. Ini dihitung 1. Yang gerak ini. Nah, kayak gini. Ini 1000 kali pun nggak dihitung. Tapi ngerti kan. Nah, yang ya tadi. angger yang garuk-garuknya sampai geraknya sikutnya ikut gerak itu nggak boleh kayak gini kan, berarti gerak semua satu bagian anggota badan ini kan. Ini kan sebagian anggota badan gerak. Ini nggak boleh. Ini kan 1, 2, 3 udah. Tapi kalau 1 udah kan. Nah, wingi balikin 2 udah. Berarti hanya 2 tok. Nah, ini kan gini. Siji. Nah ini nggak hitung nih, nggak dihitungnya. Sampai beribu kali pun nggak dihitung. Kembali lagi 2, hanya 2 berarti kan batal. Misalnya melanjutkan lagi batal loh ya tadi. Apa primen? Misalnya gatal mana yang sebulan? Ya nanti kalau sudah ganti rukun. Oh ganti rukun. Ya artinya sudah sujud terus berdiri lagi. Iya. Ya kadang kayak ngono kuwi ya tadi sing sepele, masalah sepele. Betul. Dalam sholat gerakannya. Orang asalnya supaya terima itu ya. Padahal ya paham. Kadang sokane kayak kuwi sih tadi ada ketika praktek kuwi kan ngeblank ya. Iya. Maksudnya yang nepuk lagi boleh wis ngangkat apa tuh. Termasuk juga kadang orang ketika imam lupa. Nah, Kan ada kata kalimat subhanallah gitu ya. Iya. Itu juga kalau nggak diilmuni juga nanti fatal. Kalau nggak ada ilmunya hanya sekedar ikut-ikutan subhanallah. Kalau imamnya kalau mengingatkannya itu karena niatnya mengingatkan imam itu kan batal. Nyata harusnya zikir.
Atau dua-duanya niat mengingatkan imam dan zikir. Tapi kan orang otomatis begitu imam lupa langsung subhanallah ngelingna imam, itu kan. Makanya tidak sembarangan orang ucapnya subhanallah. Harus ada niat di zikirnya, niat zikir, orang niat ngelingna imam. Kadang nasi pindo Subhanallah. Enggak boleh. apa hukum itu ya? Kalau sudah dua kali enggak boleh. Gugur ora? Salatnya. Kalau sudah dua kali kan berarti niatnya dia ngelingna batal ya. Yang harus mengulang dianya apa? Salat. Ya makmumnya lah. Makmumnya kan. Kan kadang gini, ada yang lupa tapi kan tidak harus kembali. Contohnya di rakaat kedua harusnya tahiyat awal dia berdiri. Iya. Otomatis si makmum subhanallah. Dia sudah kalau sudah jejak berdiri justru kalau turun lagi batal sholatnya. Anu tahu menangi kayak gitu. Kalau sudah jejak kecuali baru gini kan tahiyat itu, awal. ya. Tahiyat awal. Terus gini mau tahiyat awal malah berdiri. Kalau baru kayak gini turun lagi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah turun lagi batal karena sudah berdiri jejak. Gitu. Sholatnya batal. Sholatnya batal, imamnya batal. Harus ngulang harusnya. Ulang pertama lagi. Nah terus melanjutkan ini bagaimana? Misalnya kan wis berdiri tadi. Berarti ya lanjut baik. Kalau sudah berdiri, ya sudah lanjut. Karena itu kan sunnah. Tahiyat awal kan sunnah. Yang namanya sunnah kan dilakukan boleh, tidak dilakukan kan boleh. Nah, nanti kan ada yang namanya sunnah sujud sahwi. Nah itu untuk menambal kesunahan yang lupa dilakukan. Maka itulah yang dinamakan. Jadi sujud sahwi itu sujud terakhir setelah baca tahiyat awal, akhir gitu kan. Innaka hamidum majid. Iya baru tahiyat sujud. Subhana man la ya'lamu wa la yazhu. Itu dulu kan. Subhana man la ya'lamu wa la yazhu. Subhana man la ya'lamu. Subhana man la ya'lamu wa la yazhu. Tiga kali sujud sahwi. Sujudnya melorot dong. Ya, sing bacaannya yang tiga kali. Iya, berarti gitu kan. Innaka hamidum majid. Subhana man la yanamu wa la yazhu 3 kali bacaan. Terus duduk lagi. Bacaannya sama apa? Enggak usah baca enggak apa-apa. Iya. Langsung sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yazhu. Assalamualaikum. Itu sama. Itu sunnah sujud sahwi itu untuk menambal tadi ketika tahiyat awalnya lupa. Jadi dia harus ngadut di subhanallah. Subhanallah. Batal kabeh tadi ya. Malah makmumnya yang batal, imamnya kan enggak. Iya. Imam karena makmumnya enggak pakai ilmu. Imamnya pakai ilmu, jadi itu berdiri. Tetap aman. Ketika sujud sahwi orang perlu ketika duduk ya sejenak ya. Enggak perlu bacaan kayak langsung tahiyat awal. Langsung sujud awal. Makmumnya juga ikut sujud sahwi semua. Tapi bacaannya tetap sama ya. Misalnya anu tadi. Iya sama semua. Ngikut maksudnya. Subhana kan bahasanya kan ngersun sujud biasa subhanallah rabbil alamin bihamdi subhanallah rabbil alamin bihamdi. Itu kalau sujud sahwi subhana man la yanamu man la yanamu wala yazhu ya yazhu subhana man la yanamu wala yazhu. Berarti Maha Suci Allah yang man yang tidak tidur dan tidak lupa. Maha Suci Allah dari sifat lupa dan sifat dari sifat tidur. Jadi Allah itu Maha Suci dari tidur dan lupa. Jadi Allah itu tidak tidur dan tidak lupa. Berarti kan maknanya bahwa saya yang persifatan tidur dan lupa. Minta kepada Sang yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhana man la yanamu wa la yazhu. Subhana man Maha Suci Allah. Man itu artinya Allah. Zat. Ya siapa zat yang tidak tidur dan tidak lupa? Ya Allah.
Subhana man maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya heran. Paham. Seperti kuno juga kalau garuku terus itidal langsung turun garuka kunut. Ya enggak masalah, nanti bisa kalau yang meyakini kunut itu sunnah, ketika lupa berarti nanti sujud sahwi. Tapi ingat kalau jenengan makmum karo wong Muhammadiyah yang tidak kunut, ya sama aja sujud sahwi tetap ikut. Iya. Kayaknya orang kan Iya. orang nasi kunut tuh. Iya, ya sama aja kunut. Ya makmum bae. Iya makmum bae. Kecuali nang kayak nang kene nang NU sing kunut. Iya. Sampai sujud sahwi Iya. misalnya lupa ya. Tapi agar sama lagi jamaah terus imamnya juga lupa sujud sahwi, ini orang ditambahi, orang sujud sahwi langsung salam, ya sama langsung salam orang apa? Sholatnya sah apa? Ya sama kunut kan sunnah, nggak wajib. Sunnah kan dilakukan karena pahala, tidak dilakukan kan nggak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Nah, sunnah kan ditinggalkan kan tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan itu yang wajib-wajib. Kunut mah sunnah. Itu kan kedua pendapat sih. Iya. Imam Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i sunnah. Kalau mazhab gurunya Maliki malah nggak sunnah. Maliki kan gurunya Imam Syafi'i ya. Iya. Ya, murid karo guru malah beda ya. Itu kan bukan Imam Syafi'i lagi menentang Imam Malik, bukan. Karena hasil istihadnya. Artinya hasil penelitiannya itu sendiri-sendiri dengan mengambil dari istimbat para Al-Quran, terus istimbat dari hadis-hadis atau sejarah-sejarah, dikorek seberapa dalam ketika Rasulullah itu sehingga ada istilah menunjukkan sebuah hukum istimbat, mengambil itu menjadi sunnah karena ini. Kalau Maliki tidak sunnah karena ini. Jadi nggak ada pertentangan jangan masalah. Nyatanya Imam Syafi'i ketika sholat di makomnya Imam Malik, kebetulan pas sholat subuh nggak pakai kunut. Santrinya kan tanya, loh, ya Syekh, kok jenengan sholat nggak pakai kunut? Kan jenengan orang yang istilah menggembar-gemborkan bahwa kunut dalam subuh itu sunnah. Tapi kenapa jenengan sendiri nggak kunut? Jadi Imam Syafi'i, saya menghormati guru saya Imam Malik. Karena guru Imam Malik itu enggak. Saya sholat di depan guru saya Imam Malik, makomnya kuburannya Imam Malik. Dan saya takdim menghormati kepada guru saya karena guru saya tidak menyunahkan kunut. Luar biasa. Jadi menghormati mari gurune sembahyang orang kunut karena di depan makomnya Mbak saya Malik, Imam Malik. Gurunya itu sebenarnya orang masalah ya santri nih sing. Kan takon primen keter. Jangan orang kunut tuh. Kasih orang kunutan. Itu juga untuk pelajaran bagi kita bahwasanya perbedaan dalam kuliah Wajar. itu wajar. Artinya tidak boleh dengan perbedaan itu kita menjadi berpecah belah. Selagi dalam masalah furu'iyah, Ilmu. di dalam ibadah zahir, itu dalam akidah kan nggak bisa. Kalau dalam ibadah secara zahir, ibadah mahdhah ya, ibadah badaniyah, itu boleh beda. Artinya perbedaan itu boleh. Dan jangan sampai perbedaan itu yang kunut nggak kunut, yang tahlil nggak tahlil, jaro nggak jaro, itu jangan menjadikan berpecah belah. Itu kan contohnya Imam Syafi'i itu, kalau Imam Malik kan berarti betul-betul saling menghormati. Imam Syafi'i memuliakan Imam Malik. Ketika masih hidup juga Imam Malik termasuk menganggap murid yang paling top murid saya adalah Imam Syafi'i. Bukan berarti murid bingung kan, Wajar. macam dewek. Macam dewek. Mazhab sing termuda iki Ahmad bin Hanbal itu apa? Hanafi itu kelan. Angger Imam Syafi'i niku arane mazhab asal pertengahan. Pertama kan
Abu Hanifah Oh, Abu Hanifah pertama, kedua Imam Malik, Imam Malik, ketiga Syafi'i. Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i Imam Hambali. Oh ya, Imam Hambali. Imam Hambali Yang termuda. Iya, termuda. Terus mazhab yang paling gampang diikuti ya Imam Syafi'i memang. Imam Syafi'i juga ada yang berat, ada yang ringan. Gampang diikuti nih dalam apa tuh? Maksudnya? Imam Syafi'i. Heeh. Di antara keempat mazhab ini kan Iya. Kalau Imam Syafi'i itu paling ringan. iya, maksudnya paling kepenak. Heeh. Ada ngenyum ya. Terus kan ada pertanyaan dan Iya. kenapa di Indonesia menganutnya Syafi'i? Salam, ya. Mana mancing. Primen, punya milih tur lek nelpon. Anu apa? Motornya kan rusak. Kamu mau tolong ditarik nama maling Mas Eko. Mininya wis ngomong Mas. Motornya nanti. Nemu mah mau biar orang mau tambang setelah tarik. Mininya wis ngomong Mas Eko, ya kabarnya baik. Apa ngadalah kamu nonton apa ya? Langka sepi kan. Iya. Anggaran ta setelah tok iki wis. Yang gue lagi ada tamu sama Iya. Gua telepon gua nggak nomor itu apa ya? Iya wis kok sing penting ajak lalen ya kan. Masalah manene ngomong engko kan arep manajer dijemput sih. Ya mau cepetnya gampang. Oh iya wis. Dokal perka. Iya tapi kok ajak laren tolong ya. Mas yo wis ngomong Mas Eko iki. Iya iya. Ya Kamu tulis apa? ini tak isi bensin seliter. Bang, ngurus telepon tok. Nyus paham ini apa nih dicekel muruk asad. Maksudnya lagi ada tamu kok. Iya. Iya wis ya. Mana boleh tamu isi bensin. Motor bisa jalan, nang tanah buaya lah ke bengkel apa primen. Adi itu. Mau ditarik mau motor. Katak ini berarti. Sing tanah banyak. Ini di pancal orang bisa mancal ya. Apa bisa mancal ya? Di pancal kayak lo. Iya. Step. Step ini orang bisa sih. Ditarik. Tambang ya. Gantep ya. Mogok kan. Mogok. Namun mampu yang di bengkel lokal. Lah ke bengkel apa ya? Tanah banyak. Oh iya. Mangli dana kayak nih mangli. Mangli. Dituntun mari mangli kan per. Apa nanti sih kan? Nah, curang temen aku apa? Motor kurang misalkan kemblung, tarik, tamboknya kurang. Enggak sore mangkat maning dong. Nangkat ya? Sabtu Minggu. Oh iya. Sabtu Minggu. Ada kuliah sih Sabtu Minggu berarti. Kuliah engko maning dat Urung, kan. urung. Loh, Wingi gagal. gagal dia ngerti sama kuliah. Iya, kan isi akeh TC. Nah wingi ora lolos. Jane loro maning, Apa nih? 2 step lagi ngono. Wingi ora lolos. Wah,
kayu enak kon kerja di sini apa ya gitu. Tapi kan harus Ya wis kerja. lah. Orang harus kerja oleh nikmat. Iya, halo. Mikirnya kok bojo kita. Ya gue dan nyumpan bahas gue yang gue tadi isi Vicky urung ramu. Aduh. Kenapa tadi? Di Indonesia Imam Syafi'i gue nyumpun. Ya, karena di Indonesia itu kan mazhab terbesar, organisasi terbesar Nahdlatul Ulama. Lah, Nahdlatul Ulama kayak imam pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari dan sebagainya, mayoritas itu memang pengikutnya Imam Syafi'i. Sehingga akhirnya melebar ke pondok-pondok pesantren, ya Imam Syafi'i. Awal mulanya. Terus juga dulu Wali Sanga juga banyak kan ikutnya Imam Syafi'i. Daerah-daerah juga sih ada di negara yang mayoritas akeh Imam Hambali, ada negara lain yang ikutnya Imam Malik. Jadi negara itu masing-masing ada yang negara mayoritas yang Islamnya Maliki, ada yang Hambali dan Kayak Arab ya Syafi'i aja tuh. kalau Arab itu ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, campur. Kalau di Mekahnya kayaknya Maliki. Ya enggak masalah sih, semuanya bisa Iya. diikuti semua. Yang penting keempat mazhab itu ya. Makanya yang dikatakan al-ikhtilaf rahmah, perbedaan pendapat itu rahmat. Itu bagi si dia, bagi imam yang empat tadi, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, artinya rahmat. Ketika tidak bisa ini, kita ikut ini gitu. Bukan seperti perdebatan saya dengan sama terus Harus kaku. beda. Itu rahmat. Justru saling melengkapi ya kan. Iya. Juga di Imam Syafi'i ada yang agak berat. Iya. Yang berat apa? Contoh dalam nutup aurat. Kalau perempuan, secara Imam Syafi'i itu semuanya harus ditutupi. Mukanya, tangan, kaki, kabeh, bungkus, cadar kan. Makanya kalau yang orang yang pakai cadar itu berarti dia ikut Imam Syafi'i Dalam aurat. iya. Tapi dari Imam Maliki boleh membuka wajah kan. Jadi ringan Imam Maliki, Imam Syafi'i justru, tapi kan orang nggak kerasa. Iya. Dasarnya apa ya? Iya. Makanya jangan kita mencela orang yang cadaran, yang sisi lain dia benar mengikuti Imam Syafi'i. Lah sampean muni Imam Syafi'i nyatane sampean raine ora tutupi. Iya borat. Malah ora kudungan sisan. Kebalik sunahe. Ada yang kayak Imam Syafi'i, contoh zakat kan harus pakai makanan pokok, itu kayak beras. Contoh di Indonesia, di daerah kita pakainya beras, maka zakat fitrahnya harus pakai beras, nggak boleh diganti dengan uang. Nggak boleh. Saya zakat nih pakai uang. Iya. Kalau jenengan Arab pakai uang harus apa ya, ikut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah boleh zakat pakai uang, tapi dengan ukuran yang diterangkan oleh Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah itu memakai ukuran korma, samer. Nah katakan korma 1 kilo berapa? Iya larang. Katakan 200 yang paling baik kan. Lah di Abu Hanifah itu 3 kilo. 3 kilo. Berarti kan 600. Berarti kalau pakai duit harus 500.000. Contohnya seperti itu. Sedangkan ekonomi di sini Lah, jangan mengganti uang tapi dengan ukuran Imam Syafi'i, pakai beras 3 kilo, satu beras sekilo harganya memang 10.000, berarti 3 kilo hanya 3.000. Itu udah bisa. Kalau pakai duit ya harus Imam Syafi'i jadi kalau mau pindah madhab seutuhnya, jangan dipotong-potong. Itu sepenake dewe. Iya, mbak nganggo duit tapi ukuran Ukuran Imam Syafi'i.
pakainya pakai makanan pokoknya yang di pendapat Imam Syafi'i. Harus ini kalau Imam Abu Hanifah kan pakainya kalau mau badwit berarti ukuran makanan pokok diharap. kurma Gandum. nama tuh sewu kan Iya. wis sing paling minim ya tadi. Iya, itu yang sing paling minim. regane Murah lah. karena korma masih sampai 600.000 1 kilo. Iya kan? Premium musim di pangan Kanjeng Nabi kayak sing pasti kan sing paling apa ya tadi. Ajwa ya. Ada Ajwa yang kae. Larang. makanya di Mekah kan zakatnya besar-besar. Sampai 2,5 juta kalau cakup lah. Per kepala ya. Dengan itu belum boleh udok lah, beras, zakat. 20.000 peang. Jadi ya ringan Imam Syafi'i yo. Nah kalau Imam Malik Imam Abu Hanifah, ya kan berat. Makanya kan ada yang berat, ada yang ringan. Kayak enak kita asin-asin kurit kayak nembe goreng ya Dada. Dia begitu. Kayak bamar-mar mana digoreng mana gitu. Ya kue fikih kue. Kita luwes ya Dada. Oh. Ilmune kudu Luas. akeh. Kono anu sing gawane nyalah-nyalah napa ya sinau boleh. Wong jalan-jalan ke cara wong jalan-jalan kurang ado. Kurang ado. Kupu-kupuke wedok. Jadi sering menyalahkan. Orang itu kalau sudah ilmunya luas itu malah justru Menang. banyak diamnya, banyak husnudonnya, terus banyak diamnya lah. Artinya kalau urusan agama lo sama Allah, urusan nyong sampai lo urusannya sosial saja. Jadi seperti itu. Kalau Orang memang cawe-cawe ya tadi. iya, memang zaman sebenarnya kayak kaya wis, sebenarnya kayak kaya bisa dipaksakan. Orang beda musim suara seneng tahlil, orang tahlil kan dipaksakan nggak bisa. Dewek-dewek bae. Iya wis dari sampai orang tahlil, oke jangan menyalahkan yang tahlil. Yang tahlil, oke jangan menyalahkan tidak tahlil. Wis cukup yakin, jadi Aman. aman. Kan urusannya kan ibadah mari monggo. Iya. Ya kan? Yang berhak menilai sah atau tidaknya kan Allah, bukan saya. Hak saya adalah artinya muasyarah. Berapa dalam sosial, makhluk sosial. Cuman kalau memang kurang pas boleh kita meluruskan. Iya. Sebatas itu. Kalau memang mau nggak mau ya masih dipaksa kan seperti itu saja. Kalau pendapat saya seperti ini gimana? Oh nggak bisa, oh ya udah jangan diteruskan. Kalau dalam pendapat saya ngaji sama guru, gini, orang oh ya nggak bisa, saya juga punya guru, oh ya udah. Kalau gurunya punya sendiri udah dipaksa, udah dengan silakan ibadah sendiri sesuai keyakinan sampean. Saya sesuai. Oke, tapi tetap jangan putus silaturahimnya kan seperti itu enak jadi. Insyaallah kayak Indonesia bersatu kuat. Iya boleh. Anane kadang Indonesia gue salut marut kan karo kancane dhewek kowe gelut tukaran. Padahal kayak ini ya biasa bae sing ribut malah. Iya. Murid-murid ya tidak. Betul. Kayak ini biasa bae. Lu ngarep NUB ya, NU karo NUB ya pecah kan. Ada NU garis lurus, ana NU garis bengkong. Nah, garis lucu mah. Nyontek garis lucu bae. Makanya kan tuh. Sing satu aliran ya Dada. Satu organisasi kayak pecah. Beda-beda sembahyang ora kayak gue ini apa tadi bid'ah bae ya Dada. Ngerti ora bid'ah. Saklak, luar wong saklak. Saklak apa sih ya? Cara dewek. Jadi saklek ke apa jawabannya kudu kayak gue bisa. Tidak semua yang tidak ada di Rasul itu bid'ah. Tidak semua yang tidak ada di Rasulullah itu salah. Ya, sholat sunat tarawih kan 20 rakaat yang nambahkan sahabat umat. Makanya orang Muhammadiyah kan sholatnya 8 sesuai yang dilakukan Rasulullah.
Jadi gini sebenarnya Rasulullah itu sebenarnya sholat tarawih itu 20. 20. Zaman Rasulullah itu sholat di masjid hanya 8. Nanti setelah 8 itu pulang ke rumah nambah sendiri-sendiri. Nambah 12 jadinya 20 rakaat. Dulu. Kenapa pada saat itu Rasulullah ke 8? Karena melas. Wong kepengen ben balike sing ado ora kepengen iki lho Mas. Zaman dulu kan zaman Rasulullah kan jauh-jauh. Perjalanan sampai 2 jam, 3 jam ada loh. Banyak sahabat yang kalau mau berangkat subuh itu jamaah dengan Rasulullah, ada salah satu kelompok kaum yang harus berangkat berarti jam 1 malam. Nanti baru jam subuh nyampe. Itu kan jauh. Kayak segini Pemalang berarti dia Mas. Melaku ya kan zaman Iya ya melaku. Orang mau. Nah, sehingga Rasulullah melakukan sholat tarawih hanya 8 rakaat berarti 4 salaman. 4 kali salam. Untuk apa? Supaya jangan kemalaman. Kasihan yang Jauh. nah, yang 12 rakaat nanti disempurnakan di rumah sendiri-sendiri. Tapi di zaman sahabat Umar melihat orang biasanya harus balik rumah kayak sungkan. Nah, sisan benang masjid jadikan 20 rakaat. Ceritanya begitu ya. Iya, sebenarnya sahabat Umar gue nggak nambahi, cuman apa ya? Sebenarnya sahabat Umar nggak nambahi lah 12 rakaat itu enggak menyatukan apa yang disampaikan Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di Rasulullah kan 12 rakaatnya kan di rumah sendiri. Dan sahabat Umar jangan rumah wis lah sisan bae gue loh setelah Samanya qualify. beda. Iya, samanya udah beda, rame, banyak kendaraan, ontanya sudah banyak yang kaya, ya kan? Terus sudah ada bangunan masjid di sana, itu loh. Nah itu. Yang kedua juga orang biasanya kalau sudah pulang ke rumah kan males. Nah, maka akhirnya dari Rasulullah sekalian. Yang ketiga untuk mensyiarkan Islam itu syiar. Makanya yang dinamakan sholat sunat tarawih ya 20 rakaat. Kalau orang melakukan sholat tarawih ke 8 berarti bukan tarawih. Saya ini tarawih, sholat tarawih rakaat ini. Berapa rakaat? 8 bukan tarawih berarti. Karena yang namanya tarawih adalah isyrina rakaatan, 20 rakaat. Makanya orang Muhammad itu kalau dia niatnya tarawih salah. Harusnya dia niatnya sholat malam. Karena kalau dia kan 11 ya tadi ya. Ya 8 10 tambah 3-nya kan witir. Ya, kalau witir kan memang kan setiap malam witir. Kebetulan di bulan Ramadan biasanya sekalian digabung. Iya, warga nang Jogja kan wulu kan. Iya. Sebenarnya dia bukan tarawih berarti. Karena yang namanya tarawih 20 tambah witirnya 3 berarti 21. Kayak ngono, kayaknya primen wilayah kayak Muhammadiyah, kayak pas tarawih kayak ngono. Iya, sampai yang harus dilakukan apa? Oh, ketika sampai melu Muhammadiyah. Ya, karena kan di situ kan populasinya kan kayak Muhammadiyah. Ya, jenengan ikut jamaah tarawih. Nanti 12 rakaat jenengan tambah daweh. Dengan niat yang sama. Dia niat tarawih. Udah, berarti rakaat salam berarti 6 salaman. 12 4 salaman kan? Kalau dulu kan 4 salam. Jadi kalau zaman nggak dinambahi 12 rakaat berarti kan 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Biasanya di Muhammadiyah juga kadang-kadang 8 2 kali salaman ada. Iya, 2 salaman. Tetap Sholatnya 4 rakaat. Kalau Muhammadiyah 4 rakaat baru salam. 4 rakaat baru salam berarti 8. Berarti 8 cuma 2 salam toh. Iya kan? Ada yang seperti itu. Tapi kan nang kono wis witir juga kan. Berarti nambahin rumah orang usah witir ya. Ora usah. Langsung salam Iya. Jenengan balik rumah mana nambahi. Soalnya sama orang nambahi sama tarawih ora sah. Menurut Imam Syafi'i. Karena yang namanya tarawih bilangannya adalah 20. Orang beda. Yang namanya Isya yang 4 rakaat. Kalau sama 3 rakaat berarti bukan Isya kan seperti itu. Betul enggak? Yang namanya maghrib dia 3 rakaat, dia sama sebagai 2 rakaatnya salah, itu bukan maghrib.
Gitu loh. Iya. Yang namanya terawih 20 rakaat. Kalau jenengan tidak 20 berarti bukan terawih. Jam apa tuh? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Sholat malam. Sholat malam. Mm-mm. Sampai ngerti. Ya tetap diterima sholatnya, cuma kan menjadi sholat malam jadinya nggak terawih. Jadi dia nggak kalau mati berarti dia hakikatnya bukan melakukan terawih, dia melakukan sholat malam. Itu pernah disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Saya dengar itu dari Mbah Maimun Zubair.